Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas saya. Saya Anindya Purbasari, NPM 23130303029. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tahap-tahap pengujian perangkat lunak eh, pada setiap fitur dalam sistem siakat, mulai dari level pengujian, metode, jenis uji, hingga risiko jika pengujian dilewati. Untuk yang pertama, yaitu fitur mendaftar akun. Level pengujiannya di sini yaitu unit test. Untuk test case-nya, saya mengambil validasi password saat pembuatan akun atau login. Nah, untuk disiapkan sendiri, saya mengambil yang login ini. Metode pengujiannya yaitu white box, karena kita perlu mengetahui, melihat langsung logika kode di balik proses validasi. Seperti ini contohnya saya ambil dari GitHub. Ini adalah logika validasi untuk login. Untuk jenis ujinya yaitu functional testing karena untuk memastikan fitur berfungsi sesuai kebutuhan. Terus bagaimana jika tes ini dilewati? Jika tes ini dilewati, sistem bisa menerima password lemah atau tidak sesuai aturan keamanan. Nah, di Siakat sendiri untuk loginnya itu apabila passwordnya tidak sesuai, maka akan muncul pesan error yaitu maaf user atau password salah. Logikanya mirip seperti ini. Eh, dan di Siaka juga ada logika apabila passwordnya sama dengan NPM, maka itu akan ada pesan perhatian warna merah seperti ini untuk segera mengubah password. Karena sebelumnya kita itu diberikan password sesuai dengan NPM kita. Nah, hal ini meningkatkan resiko peretasan akun mahasiswa dan kebocoran data pribadi apabila tidak diperbaiki. Tapi ini sudah bagus, sudah ada alertnya ini seperti ini. Selain itu, bug pada logika validasi bisa menyebar ke tahap integrasi sehingga menyebabkan kesalahan login dan gangguan pada proses registrasi. Pengujian ini dilakukan menggunakan yang efektif menggunakan automated testing agar prosesnya lebih cepat dan tidak memakan waktu lama karena ini adalah eh, merupakan bagian terkecil dari sistem dan harus diuji secara berulang-ulang. Yang kedua ada mengisi biodata lengkap. Untuk level pengujiannya yaitu unit test dan integration test. Menurut saya ada dua, bisa diuji dengan dua itu. Untuk test case-nya itu validasi field kosong untuk unit testnya dan memastikan data tersimpan untuk integration testnya. Nah, ini contoh biodata di dalam Siakat. Ini saya blur ya data saya. Metode pengujiannya dengan white box. Karena seperti yang sebelumnya juga kita perlu mengetahui logika di balik proses validasi. Ini saya mendapatkan contohnya ini juga dari GitHub yang open source seperti ini. Nah, maksud saya di sini validasi field kosong itu gimana sih kita mengetes bagaimana jika field dalam biodata itu dikosongi. Nah, terus kemudian misalkan ini kita tes. Nah, ternyata di kodenya ini sudah ada kode required atau logika required ini. Artinya field ini tidak boleh kosong. Jadi jika kita mengisi biodata itu kosong, maka akan error atau data wajib diisi. Nah, jenis ujinya juga functional testing. Nah, bagaimana jika tes ini dilewati? Maaf sebelumnya, yang integration test ini di bawahnya. Memastikan data itu juga masuk ke database. Bagaimana jika tes ini dilewati? Resikonya sistem bisa menyimpan data tidak lengkap ke database. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada modul lain yang membutuhkan data tersebut, seperti misalkan kita ingin mencetak KTM atau verifikasi administrasi. Nah, apabila dalam kodenya tadi tidak ada required, otomatis kan kosong. Jadi
membutuhkan waktu lama lagi untuk mencari datanya lagi. Nah, untuk testing ini sendiri bisa menggunakan automated testing atau tes otomatis. Kemudian yang ketiga ada mengunggah dokumen. Di sini test case-nya yaitu mengunggah file dan validasi format maupun ukuran file. Di sini level pengujiannya yaitu integration test dengan tujuan memastikan bahwa proses unggah file antar modul itu berjalan dengan benar serta mampu memvalidasi format dan ukuran file sesuai ketentuan. Pengujiannya ini dilakukan menggunakan white box untuk memeriksa logika kode dalam menangani input file. Jadi kita harus mengetahui kode di dalamnya. Untuk jenis ujinya sendiri yaitu menggunakan functional testing, memastikan fungsi unggah bekerja sesuai dengan ekspektasi pengguna. Nah, ini ada potongan kode PHP yang saya dapat dari GitHub, contoh dari kode untuk mengunggah file. Di sini sistem memverifikasi apakah file yang diunggah bertipe image, eh, image GIF, JPEG, PJPEG seperti ini, serta memiliki ukuran ukuran file di bawah batas tertentu sebelum disimpan di server. Eh, Seperti ini contohnya. Nah, ini ada kalau di Siakat ada KPD, di sini ada file format JPG, ukuran file maksimal 500 KB seperti ini. Nah, apabila tes ini diabaikan dan ternyata ada kesalahan di dalamnya, itu bisa menimbulkan resiko, yaitu sistem bisa gagal mendeteksi kesalahan saat file dikirim antar modul. Akibatnya, file dengan format atau ukuran tidak valid bisa tersimpan di server tanpa verifikasi. Hal ini berisiko menyebabkan data tidak lengkap, kerusakan penyimpanan, bahkan potensi masuknya file berbahaya yang dapat mengancam keamanan sistem. Misalkan ada format file selain JPG, bisa format mungkin dari ada hack, bisa yang hack sistem seperti itu. Nah, eh, penerapan pengujian ini bisa digunakan dengan automated testing karena eh, menguji berbagai skenario unggah file secara berulang dan konsisten tanpa risiko kesalahan manual. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pembayaran. Di sini test case-nya yaitu pembuatan nomor tagihan atau VA dan status pembayaran. Untuk level pengujiannya sendiri yaitu integration test. Untuk metode pengujiannya yaitu white box dan black box. Menggunakan integration test yang bertujuan memastikan modul pembayaran dapat berfungsi dan berkomunikasi dengan benar terhadap sistem perbankan. Membuat VA-nya itu. Nah, menggunakan metode white box yaitu untuk memeriksa logika pembuatan VA serta pemrosesan status transaksi di sisi sistem. Untuk black box-nya sendiri untuk memvalidasi fungsi dari perspektif pengguna. Nah, jenis ujinya yaitu fungsional testing, yaitu untuk memastikan bahwa sistem benar-benar dapat membuat nomor VA secara otomatis, menampilkan informasi tagihan dengan benar, serta memperbarui status pembayaran. Kenapa harus ada black, black box-nya juga? Karena biasanya di Siakat ini, apabila kita sudah melakukan pembayaran, tapi di bagian status pembayarannya ini, tertulisnya itu masih belum terbayar. Jadi kekurangannya ini masih belum nol gitu. Jadi kita harus konfirmasi lagi ke pihak BAU. Jadi sistemnya masih belum otomatis gitu. Jadi masih pending statusnya. Nah, resiko jika dilewati itu tadi, jika pengujian pembayaran dilewati, sistem bisa gagal memperbarui status setelah transaksi sukses. Kalau tidak ada testing tadi, maka akan ada masalah seperti ini. Apa seperti tadi
Jika statusnya pending, kita harus lari ke BAU, menghubungi BAU seperti itu. Akibatnya mahasiswa merasa sudah membayar tapi statusnya tetap pending atau gagal, menimbulkan kekacauan administrasi dan potensi kehilangan uang. Untuk tes ini bisa dilakukan menggunakan automated testing agar setiap skenario pembuatan VA dan pembaruan status pembayaran dapat diuji secara cepat, konsisten, dan bebas dari kesalahan manusia. Untuk yang berikutnya yaitu ada fitur mendapat status terdaftar jika semua tahap valid. Nah, di sini test case-nya itu menguji alur seluruh proses dari siakat, mulai dari pembuatan akun, pengisian biodata, unggah dokumen, hingga verifikasi pembayaran. Jadi kalau di siakat itu seluruh prosesnya gitu ya, untuk sistem tes. Metode pengujiannya yaitu black box, karena kita tidak membutuhkan harus tahu kode di dalamnya seperti apa, kita hanya menguji interface-nya. Jenis ujinya yaitu functional testing, yaitu dengan manual test. Karena perlu pengecekan menyeluruh terhadap seluruh alur kerja aplikasi. Resiko jika tes ini dilewati, yaitu sistem bisa memberi status terdaftar, meski ada tahap yang belum valid, atau dokumen belum diunggah, atau bayaran belum diverifikasi. Akibatnya, data registrasi menjadi tidak akurat dan menimbulkan kekacauan administrasi di kampus. Terakhir, analisa mendalam dari seluruh kegiatan pengujian tadi yang sudah dilakukan. Yang pertama, resiko jika level pengujian dilewati. Jika salah satu level pengujian pada aplikasi Siakat tadi dilewati, maka potensi kesalahan akan meningkat dan berdampak pada keseluruhan sistem. Misalnya, jika unit tes dilewati saat pembuatan akun, sistem dapat menerima password yang lemah atau format data yang salah yang bisa menyebabkan kebocoran data. Jika integration test tidak dilakukan, modul seperti pengisian biodata, unggah dokumen, dan pembayaran bisa gagal terhubung, sehingga data mahasiswa menjadi tidak sinkron di database. Sedangkan, jika sistem tes dilewati, aplikasi dapat memberikan status terdaftar meskipun ada proses yang belum valid, seperti pembayaran belum diverifikasi atau dokumen belum lengkap. Akibatnya, proses administrasi kampus menjadi kacau dan memerlukan perbaikan manual. Terus yang kedua, lebih efektif mana? Di automatisasi atau manual? Berdasarkan karakteristik fitur dalam aplikasi Siakat, pengujian otomatis lebih efektif diterapkan pada tahap-tahap yang bersifat teknis dan berulang seperti validasi password, pengecekan field biodata, format file saat unggah dokumen, serta simulasi pembayaran. Hal ini karena proses tersebut dapat diuji dengan skrip secara cepat, konsisten, dan minim kesalahan manusia. Sementara itu, pengujian manual lebih tepat digunakan pada tahap akhir, yaitu sistem memberikan status terdaftar. Tahap ini membutuhkan penilaian menyeluruh dari alur kerja sistem atau aplikasinya. Jadi, kombinasi antara pengujian otomatis dan manual memberikan hasil paling optimal, yaitu otomatis untuk efisien teknis dan manual untuk memastikan antara logika bisnis secara kenyamanan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.